Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Vinokono TV dimanapun kalian berada, di pagi hari ini Jumat, mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dimurahkan rezeki, dimudahkan dari segala urusan apapun, dan selalu mendapat nikmat sehat. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabatku, menanggapi videonya Mas Jibril atau nama aslinya itu Mas Sujono yang 2 hari belakangan ini begitu viral, yang mana isi TikToknya, kontennya itu kebanyakan menghina Pak Jokowi. Ada yang berupa lagu, ada yang berupa sindiran kata-kata, bahkan banyak juga mengedit foto dengan bermacam-macam bentuk, seperti Pak Jokowi diedit memegang kodok besar, dan ada yang lainnya. Pasti para sahabat-sahabat sudah banyak yang mengetahui karena Sujono ini 2 hari belakangan ini begitu viral. Sahabat-sahabat, pada awalnya saya juga ikut gregetan, apalagi melihat kata-katanya itu selain menghina Pak Jokowi, si Sujono ini juga mengajak baku hantam para cebong. Namun setelah itu aku melihat di salah satu konten ada video yang dibuat untuk sebagai klarifikasi, yang di sebelahnya itu ada orang tuanya dan Pak Kades, tepatnya desa apa kemarin, desa Sumberjo, Kecamatan Sarijo, Lamongan, membuat klarifikasi dan permintaan maaf kepada Pak Jokowi. Namun permintaan maafnya ini diwakilkan Kadesnya yang ngomong, dan si Sujononya ini cuman diem tertunduk lesu. Setelah melihat potongan video itu, saya juga masih belum yakin, belum percaya, apalagi di situ dikatakan mulai tahun 2019 sampai sekarang itu si Sujono ini mengalami gangguan mental. Coro Jawa nih ora bek, atau lebih keren nih ODGJ. Saya melihat potongan video itu juga nggak langsung yakin. Karena apa? Karena melihat isi konten TikToknya itu, masa orang gila bisa mengedit foto kayak gitu, nyanyi-nyanyi yang bernada sindiran, hinaan, makian pada Pak Jokowi, bahkan ada kata-kata apa yang dari wong Jawa misui. Namun setelah saya melihat kontennya Pak Purnomo Belajar Bait, kebetulan Pak Purnomo ini juga anggota Polres Lamongan yang tiap harinya berdinas di Polres Lamongan. Saya ikuti isi videonya, ternyata di situ benar bahwa si Sujono ini benar-benar mengalami gangguan mental, ODGJ. Itu dibuktikan dari surat-surat puskesmas, dan katanya pernah dirawat atau periksa, mungkin sekedar periksa atau apa, kurang jelas, itu di dokter, di rumah sakit, maksudnya di rumah sakit Sugiri Lamongan, rumah sakit umum daerah Lamongan.
Dan tiap 1 bulan sekali itu katanya itu Sujono ini harus minum obat. Tiap harinya itu harus minum obat. Mungkin belakangan ini telat minum obat, jadi mentalnya kambuh lagi. Namun dengan demikian saya juga ikut prihatin. Dalam arti prihatinnya itu, ini adalah pembelajaran bagi kita semua bahwa anak itu perlu pengawasan, apalagi sudah dari keluarga sudah mengetahui bahwa anak salah satu keluarganya ada yang kekurangan mental atau gangguan mental ODGJ, bisa melakukan seperti itu. Jadi ini pembelajaran buat kita semua yang waras-waras untuk bijak dalam bersosial media. Karena sekali salah kita mainkan jempol, apalagi menghina seorang presiden, jelas akan viral. Dan ujung-ujungnya ada yang minta maaf, ada yang mewek-mewek, ada yang mengaku ODGJ, ada yang kesambet. Tapi kalau masalah Sujono ini benar-benar gangguan mental, ada gangguan mental, ada keterbelakangan mental, mungkin faktor apa dulunya. Karena melihat videonya Pak Purnomo belajar baik itu, badannya banyak tato-tato yang bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Katanya kalau melihat videonya itu memang kalau diajak berkomunikasi pasti tanya Pak Purnomo. Kebetulan Pak Purnomo ini juga anggota polisi yang berdinas di Polres Lamongan. Lancar-lancar saja. Namun di sisi lain seketika kadang dia itu ketawa. Dan menurut Pak Purnomo, orang yang mengalami gangguan mental atau ODGJ itu nggak harus marah-marah kayak orang kesurupan, ngamuk-ngamuk atau jalan kaki dengan telanjang, enggak. Tapi Sujono ini salah satunya, termasuk benar-benar ODGJ. Dan kemarin si Sujono ini sudah didatangi anggota kepolisian, dibawa ke Polres Lamongan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan memang demikian keadaannya, benar adanya bahwa si Jibril atau si Sujono ini memang ada gangguan mental atau ODGJ. Sehingga di situ Sujono ini diperlakukan seperti layaknya manusia, meskipun telah menghina Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Namun karena memang mentalnya yang seperti itu, jiwanya yang seperti itu, jadi menurut Bapak Kapolres Lamongan, apa yang disampaikan Pak Kapolres itu menurut Pak Purnomo itu dilakukan rehab untuk disembuhkan. Dan kebetulan kontennya Pak Purnomo Belajar Baik ini sering mengangkat masalah ODGJ. Dimanapun tempat berada ketemu ODGJ pasti dibawa pulang, karena Pak Purnomo punya tempat, ada tahap-tahapannya sendiri untuk menyembuhkan orang yang mengalami gangguan mental atau ODGJ. Begitulah sahabat-sahabat Vino Vanu TV. Untuk lebih jelasnya mungkin sahabat-sahabat Vino Vanu TV dimanapun kalian berada bisa mengunjungi channelnya Pak Purnomo Belajar Baik, karena Pak Purnomo sendiri sudah paham bagaimana menangani orang-orang yang mengalami gangguan mental atau ODGJ. Jadi Pak Purnomo sendiri mengatakan bahwa
Sujono, si Jibril ini benar-benar mengalami gangguan mental. Untuk sahabat-sahabatnya, untuk sahabat-sahabatku bisa mengunjungi channelnya Pak Purnomo. Di situ ada tanya jawabnya pas di Polres Lamongan masalah Sujono yang kemarin. Dan awal mula dia Sujono ini Jibril, menurut Sujono ini ketika ditanya kan Pak Purnomo kenapa sampai menghina Pak Jokowi, dia juga mengakui salah pas di Polres Lamongan. Tapi yang dilakukannya itu karena katanya DM sama Pak Jokowi di IG-nya tapi nggak dibales. Itu alasan utama. Dia katanya menyesal, tapi menyesal yang gimana gitu katanya. Soalnya apa? Katanya DM-nya belum dibales. Itu adalah alasan utama yang membuat dia sakit hati dan menghina Pak Jokowi. Oke, sampai di sini dulu sahabat-sahabatku. Mungkin ini adalah berita yang sekilas berita dari Vino Vano TV, dan lebih lengkapnya sahabat-sahabat bisa mengunjungi channelnya Pak Purnomo Belajar Baik. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemarin di Polres Lamongan setelah dilakukan pemeriksaan dan berbicara panjang dengan Pak Purnomo, yang kebetulan Pak Purnomo sendiri adalah anggota kepolisian yang tiap hari berdinas di Polres Lamongan. Setelah itu diputuskan bahwa si Jibril ini memerlukan rehabilitasi dan rencananya akan dibawa ke rumahnya Pak Purnomo untuk disembuhkan. Demikian